Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Sudah lama kita tidak bahas bangkai. Mana? Jangan bangkai lah, bangkai gitu. Bangkai. Bang. Kali ini kita akan menanggapi videonya bersama Arie Untung. Ini adalah pertemuan keduanya di podcast Arie Untung. Seperti biasa, kalau ada bangkai, Arie jadi tidak beruntung. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Jadi sekarang kita punya pertanyaan buat muslimin wal muslimah dari Republik Indonesia. Ya. Sungguh-sungguhkah kita sudah toleran sama mereka? Udah dong berarti kan? Belum. Kok belum? Kan kata kita memang sudah bertahun-tahun toleran bukan? Belum. Maksudnya? Kita membenarkan apa yang mereka lakukan sekarang. Kalau kita toleran, kita tidak akan menyatakan bahwa agama semua sama lah baik. Enggak, karena apa? Karena mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang ada di Bible. Barusan kita saksikan bangkai mengatakan bahwa umat Islam belum toleran. Alasannya umat Islam membenarkan apa yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang. Katanya kalau Muslim toleran, Muslim tidak akan menyatakan semua agama baik. Sepertinya bangkai tidak mengerti dengan arti kata toleran. Berdasarkan KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Adapun makna dari toleran sendiri adalah bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pertanyaan kita adalah, siapa bangkai berani menghakimi orang Kristen dengan mengatakan, orang Kristen tidak melakukan apa yang ada dalam kitab sucinya? Urus saja agamamu, itulah yang dinamakan toleransi. Sepertinya penyebab umat tidak toleransi adalah orang seperti bangkai, yang sering lompat pagar. Seperti pada video selanjutnya. Enggak, karena apa? Karena mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang ada di Bible. Kita harus menerima itu. Jadi ketika ada yang nyamain gitu, misalnya gini, di kalender, kenaikan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Oh, ini ada yang salah. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah mati. Bagi kita, bagi mereka kan apa namanya, penyalipan itu kemudian mati hidup lagi kalau nggak salah kan, dibangkitkan gitu. Konsepnya kalau bagi kita memang iya gitu kan. Yesus itu Isa itu buat kita dalam bahasa Inggris Al-Quran disebut siapa? Dalam bahasa Inggris, Isa juga. Isa dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Isa dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris disebut apa? Gak tahu saya. Sok cari. Jesus. Iya sih. Christ. Oke. Atau Jesus. Oke, sudah ya. Hah. Al-Quran menyebut itu, dan orang Muslim itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena Isa di dalam terjemahan bahasa Inggris Jesus. Maka kita harus mempertanggungjawabkan apa? Memuliakan dia. Kita tidak bisa menyebut dia mati. Oh, nggak apa-apa, itu kan dia yang bilang mati, kita enggak. Bahasa Inggrisnya Jesus. Tunjukin kita benar-benar sayang sama Jesus. Tapi kalau di Injilnya memang mati kan? Ya kan Injil, maka itu saya bilang gitu. Maka itu saya bilang kalau Anda toleran, Anda harus menyatakan gitu bahwa Anda tidak menjalankan apa yang ada di Bible Anda. Dia mati. Enggak, Bible-mu enggak bilang dia mati. Loh, terus selama ini mereka dapat dari mana infonya kalau beliau meninggal? Undang lagi, nanti kita bongkar itunya. Jadi di Gitu. di Bible juga belum mati? Iya, tapi kan hari ini kita ngomong zakatnya, Oh iya, zakat sama aja. sholatnya. Oke. Berarti Yesus itu melaksanakan sholat dan zakat kan? Tadi kita udah baca Lukas 18:12. Teman-teman lihat, bangkai mulai tidak toleran.
Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus sudah tertulis dalam Alkitab bahkan sebelum kitab suci bangkai ada. Sepertinya bangkai harus belajar toleransi dari Ari Untung. Ari Untung aja mengerti arti toleransi. Karena dia katakan bahwa bagi Kristen Yesus mati dan bangkit sesuai dengan kitab sucinya. Tapi bangkai yang katanya paling toleran mengatakan Yesus tidak mati. Yang menjadi masalah bagi bangkai adalah dia membaca Alkitab dengan iman Islamnya. Sehingga dia menyamakan Isa dalam Quran dengan Yesus dalam Alkitab. Yang paling lucu adalah bangkai menggunakan terjemahan bahasa Inggris untuk membuktikan Isa sama dengan Yesus. Padahal tidak semua terjemahan Quran bahasa Inggris mengganti kata Isa dengan Yesus. Seharusnya yang perlu dilakukan bangkai adalah melihat deskripsi dari kedua pribadi ini antara Isa dan Yesus. Kalau deskripsinya berbeda artinya orangnya berbeda. Bisa saja namanya disama-samakan, tapi kepribadian, asal-usul sejarah, latar belakang berbeda. Ari Untung sudah benar katakan bahwa apa yang dipercayai Kristen emang sesuai kitab sucinya. Tapi bangkai tetap ngotot menipu publik dengan mengatakan Yesus tidak mati. Ketika ditanya Ari Untung dari mana keyakinan orang Kristen kalau Alkitab tidak katakan itu, bangkai udah kelabakan. Untuk menutupi itu, bangkai ngeles dengan berkata, undang lagi untuk menjawab hal tersebut. Ketika dikejar terus oleh Ari Untung, bangkai ngeles ke topik lain. Padahal dia yang bawa pembicaraan ini awalnya. Faktanya dalam Alkitab banyak ayat yang menyatakan Yesus mati dan bangkit. Ini salah satu perkataan Yesus. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi, sepertinya Ari Untung salah mengundang narasumber. Gantinya mencerahkan Ari Untung, malah Ari Untung yang mengajarkan bangkai arti toleransi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap ocehan bangkai. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid.
Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lu ketahuan ya bohongin orang ya.